Kita akan melanjutkan pembahasan pekan yang lalu. Pekan lalu sudah dibahas bahwa jin dan manusia itu memiliki sejumlah persamaan, ya. Pertama, jin dan manusia itu sama-sama bisa berpikir, ya. Kemudian bertugas untuk ibadah. Kalau bertugas untuk ibadah, maka ada yang ahli ibadah, ada yang tidak soleh, ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Nah, kalau ada yang soleh tidak soleh, maka ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Nah, kemudian jin itu mengenal ada yang laki, ada yang perempuan. Dan kalau ada laki perempuan, maka jin juga berketurunan. Semua yang saya ceritakan itu ada dalil-dalilnya. Sebenarnya ada satu yang yang ada di dalam riwayat Imam Muslim bahwa saya tidak sampaikan pada Anda karena memang ini merujuk ke Qur'annya susah. Tapi kalau Anda rajin baca hadis ditemukan bahwa jin dan manusia itu sama-sama membutuhkan nutrisi. Makan, minum, begitu ya. Makan, minum, makanya ada jin yang bukan gemuk. Top, nyindir wae atuh. Dalam hadis yang sahih, Ibu, Bapak, Anda jangan bayangkan seperti sekarang ya. Zaman dulu itu tidak ada toilet seperti sekarang. Mohon maaf, kalau mau pipis itu agak menjauh gitu. Lalu jongkok, kan tidak kelihatan tuh. Jadi jika ucing, ya, kokoreh. Ya. Anda mikirnya 14 abad yang lalu dong, jangan kayak sekarang mikirnya. Satu ketika seorang sahabat cerita, saya itu kencing. Ternyata saya mengencingi tulang dikencing. Lalu kata Nabi, kamu jangan mengencingi tulang, itu makanannya jin. Makanya Ustadaan senang kalau makan bakso, senang ya. Oh senang basona, kan aya oge nu tulang, nah eta teh saingan ibu-ibu jin. Aya nu seneng ceker, tah eta teh karesep jin. Jadi katanya kata Nabi bahwa jin itu salah satu makanan favoritnya tulang. Makanya Nabi melarang tulang, maksudnya tulang yang dibuang di mana saja. Melarang sahabat tuh mengencingi tulang. Jadi kalau kamu kencing di situ ada tulang, hindarkan. Nah, makanya sampai sekarang nanti ada kaitan dengan masalah orang yang bergelut dalam ilmu sihir. Zaman dulu mah identiknya ada tengkorak, tulang belulang, ya. Itu sebenarnya karena memang itu makanan favoritnya jin. Ya. Tapi yang itu tidak saya sampaikan karena Anda harus mencari dalilnya sendiri, ya. Tapi sebenarnya itu sahih gitu loh. Dalilnya teh panjang pakai bahasa Arab lagi. Anda teh atau boro-boro hadis Quran wae kan sok ketukar ya. Disuruh buka surat As-Saffat kalaka As-Saff gitu. Ya. Enggak ada Ustadz As-Saffat, enggak ada. Oh, ibu mah surat As-Saff atuh. Kan As-Saff dan As-Saffat beda. Nah, itu contoh lah. Oke, jadi saya hanya menunjukkan pada Anda persamaan yang ada di dalam Al-Quran. Padahal di dalam sunnah juga ada. Atau misalnya gini, makanlah kulu washrobu biyaminikum fa inna syaitana ya'kulu wa yashrobu bishmalih. Kata Nabi, makan minum dengan tangan kananmu. Karena setan dan jin itu makan minum dengan tangan kirinya. Berarti kan ada kalimat, setan itu makan minum dengan tangan kirinya. Makanya kulu washrobu biyaminikum, makan minum dengan tangan kananmu. Fa inna syaitan
Ya'kulu wa yashrabu bishimali. Karena setan itu makan minum dengan tangan kirinya. Jadi kalau Anda minum tangan kiri, tinggal jin. Nah, gitu. Kalau makan dengan tangan kiri, eta jin kerdahar. Gitu, ya. Nah, itu apa? Kalau yang kidal? Yang kidal ada dua macam. Kidal itu ada yang genetik, ada yang kultur. Kalau yang genetik ya udah, Allah juga Maha tahu. Nah, tapi kalau yang kultur itu harus dilatih. Orang Asia itu yang kidal sedikit, rata-rata kidal itu karena genetik. Tapi kalau di Eropa, di Amerika yang tidak mengenal kiri kanan itu baik, maka banyak yang kidal. Kidal tuh karena mereka tergantung mana yang sering dilatihnya, gitu, ya. Jadi jangan makan minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalih. Setan itu makan minum dengan tangan kirinya. Berarti mereka tuh makan dan minum gitu loh, ya. Nah, oke, sekarang saya ingin membahas perbedaan manusia dan jin. Satu, perbedaannya apa? Manusia tercipta dari tanah, jin tercipta dari api. Nah itu, ya perbedaannya. Manusia tercipta dari tanah, jin tercipta dari api. Itu yang sudah kita singgung sebenarnya surat Al-Hijr ayat 26-27. Ya. Jadi manusia itu tercipta dari tanah, jin itu tercipta dari api. Itu perbedaan. Yang kedua, Al-Hijr 26. Jadi gini, manusia tercipta dari tanah, Al-Hijr 26. Jin tercipta dari api, Al-Hijr 27. Saya tidak baca lagi kan itu mah udah. Maksudnya ini sekarang memformulasikan saja, ya. Manusia itu tercipta dari tanah, Al-Hijr ayat 26. Jin tercipta dari api, Al-Hijr ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Kami ciptakan jin sebelum manusia dari api yang sangat panas. Dan kami ciptakan manusia min solsolin kal fakhar, dari tanah, ya. Itu perbedaannya. Yang kedua, perbedaan yang kedua, manusia makhluk zahir. Jin makhluk gaib. Ini perbedaan yang kedua. Manusia itu makhluk dohir, makhluk tampak. Ya, jin itu makhluk gaib. Masih ingat definisi gaib? Gaib itu ada, tapi tidak terjangkau, tidak bisa tersentuh oleh indera manusia. Ada, tapi tidak tersentuh. Nah, kalau manusia itu dohir, ya kan gitu. Ustadz Aan kan dohir banget. Ya kan, tampak banget. Pakai banget Ustadz. Iya, ya dohir banget. Ya. Saya dohir, Ustadz Aan dohir banget. Ya kan gitu. Dohir kan, betul nggak? Nah gitu. Tapi boleh jadi di sebelah Ustadz Aan tuh ada jin, goib. Ya, bukan sebelah sana, bukan. Bukan, eta iya di tempat kosong, ini langsung abdi, tong GR ibu. Nah di dia, nah di sebelah kiri saya boleh jadi ada jin. Mungkin ada beberapa jin yang pengen dilahun. Ku Anda teh. Ya, tapi goib. Anda tidak bisa melihatnya. Jadi persamaannya jin itu goib, tidak tampak. Kalau manusia itu zahir, tampak. Nah, jin itu makhluk gaib dijelaskan di surat ke-7 ayat 27. Coba, surat ke-7 ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum
أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق الله العظيم. Ya, sahabat Majelis Percikan Iman, sebelum saya bahas ayat ini, saya perlu menegaskan istilah. Kemarin kita menyebut istilah iblis. Iblis itu apa, Bu? Iblis itu apa, Pak? Jin yang durhaka. Kan itu minggu kemarin dibahas. Ya. Iblis itu siapa? Jadi kalau ada panggilan, ada istilah iblis, berarti itu siapa? Jin yang mana? Nah, jadi kalau Anda baca di Quran, jangan kamu jadikan iblis dan keturunannya. Nah, iblis itu jin. Jin yang mana? Yang durhaka. Nah, kadang jin juga dipanggil dengan setan. Yaitu jin yang membengkokkan manusia dari jalan yang lurus. Kalau setan itu makhluk, setan itu sifat yang melekat pada makhluk. Bisa pada manusia, bisa pada jin. Ya. Nah, sebelum saya bahas ini, Anda kudu mengerti dulu istilah-istilah ini. Setan itu bukan makhluk, tapi kata sifat yang melekat pada makhluk. Itu yang sering kita baca, minal jinnati alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Berlindung kepada Allah dari makhluk yang membisikkan kejahatan pada hati manusia, minal jinnati, dari bangsa jin. Dan saya boleh jadi pernah jadi setan ketika membelokkan orang dari kebaikan. Gitu. Kata istri saya, ayah, Pak, udah deh tabungan mama mau diwakafkan aja. Terus saya atuh mah nggak usah semua. Ya. Kan kalau diwakafkan ke semua terus dia meninggal, kan aku nggak dapat apa-apa dong. Ya. Kan istri saya cerita, ya, ayah, papa, aku mau dipikir-pikirnya, mau diwakafkan lah harta milik mamah teh. Kan hari istri saya dapat warisan, mas 100% milik istri saya dong. Ya nggak sih? Awas Pak, warisan istri tong di aku. Istri saya dapat warisan, itu 100% milik istri saya. Karena 100% milik istri saya, kalau istri saya meninggal, saya dapat warisan dari istri saya. Lumayan kan? Kalau saya, lumayan itu. Ya enggak? Nah, jadi ketika istri saya dapat warisan, terus ayah, papa, aku mah mau wakafin aja deh semua warisan. Sebenarnya bagus kan? Nah, harusnya gini, iya sok mah lah. Udah untuk hidup sampai meninggal mah insya Allah papa ge masih bisa nganafkahan. Kan harusnya saya support wakaf we. Tapi kan saya mikir lain. Mun manehna wakaf terus maut. Aku dapat apa? Akhirnya ya atuh mah jangan semuanya lah gitu ya. Nah saya teh setan. Membengkokkan niat istri saya yang mulia. Ya dibengkokkan. Nah saya teh setan dari kalangan manusia. Tapi mungkin setan itu ada dari kalangan jin. Nggak kelihatan. Itu yang dialami oleh ibu bapak tadi malam bangun jam 3 terus 5 menit deui ame seger. Pernah nggak ada yang gitu-gitu? Nah, eta teh setan dari kalangan
jin. Itu mah nggak kelihatan tapi kerasa. Ada nggak di antara Anda yang bilang gini, asa malesnya KMPI teh jaba was-wasnya kan gitu. Terus si Ustadz Amna cenah mah meninggal di kan gitu. Ya, cenah Ustadz Am teh meninggal, ayah teunya gitu. Ya. Saya jadi ingat guru saya, Ustadz Miftah. Pak Miftah tuh 2 kali diisukan meninggal. Saya mah selalu make sure gitu. Pak Miftah wafat. Kan kantornya sebelahan sama saya. Saya WA ke sekretarisnya. Ya. Saya WA ke putrinya, baik-baik saja. Pas tepang teh, akang masih anu ngadoakeun panjang umur. Cenama lamun urang difitnah maut, eta teh bakal banyak yang mendoakan sing panjang yuswa cenah akang kan ena umur geus sakieu masih alhamdulillah. Jadi saya teh begitu ada yang mengisukan meninggal, langsung ini bakal banyak yang ngedoain panjang umur. Tapi bener sih, sing panjang yuswa ustaz, sing panjang yuswa jeung rata-rata bari jeung gambar nangis teh kan gitu. Alhamdulillah ya. Nah, Anda teh gini mungkin, ya kan gitu. Pergi jangan ya, cenah mah da maut. Nah, Bu, eta teh bisikan setan. Kelihatan. Jadi kalau di Quran disebut setan, bisa saja yang dimaksud tuh jin. Paham? Nah, yuk, ayeuna kakara pelajari ameh ngerti. Ya Bani Adam, hai anak cucu Adam. Siapa anak cucu Adam? Kita, Kobil, Habil, naon jauh-jauh. Siapa anak cucu Adam? Kobil, Habil, kita. Hai anak cucu Adam, maksudnya hai manu? La yaftinannakumus syaiton. Jangan sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan auratnya. Jadi begini Bu. Kalau manusia itu sudah digoda oleh setan, kadang rasa malunya berkurang. Ya, letak Anda coba, kadang Anda malu sendiri mun aya nu bobogohan, ya, dina angkot teh itu rasa malunya hilang. Ya, oh itu dina lift we kan, atuh cek urang mah dina lift masih kieu. Rasa malu nate hilang, paham? Iya gitu. Nya atuh mun saya mah bisa ngambedakeun mana suami istri mana nu bobogohan. Suami istri mah jalan teh biasa we, bahkan kieu sok we teh heula atuh teh heula. Sok atuh mah teh heula. Ya atuh aya sok teh heula. Tapi nu keur bobogohan mah gitu. Iya kan? Rasa malunya, makanya jangan sampai kalian tergoda oleh setan sebagaimana nenek moyangmu tergoda sampai pakaiannya terbuka. Maksud ahli tafsir, orang kalau sudah tergoda setan itu seolah-olah pakaiannya terbuka gitu. Seolah-olah. Jadi maksudnya rasa malu nanti hilang gitu. Ya, gitu. Hai manusia, hai anak cucu Adam, jangan sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan auratnya. Sesungguhnya, nah ini nih yang ada kaitan. Sesungguhnya ia dan pengikutnya, siapa ia di situ? Setan, ya. Bari molotot, setan. Nah, langsung Anda kira, nah orang sesungguhnya iya itu siapa? Setan dan pengikutnya dapat melihatmu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Berarti siapa ini? Dari kalangan jin. Setan itu dari kalangan jin bisa melihatmu. Kamu tidak bisa melihat mereka. Ini, memang sih kalau lihat Indonesia nama enggak begitu tajamnya. Tapi kalau Anda ngerti bahasa Arab nama, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya, dia di situ setan. Ya, jin bisa melihatmu
dari arah di mana kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi jin mah bisa lihat kita, kita mah nggak bisa lihat. Berarti jin itu makhluk goib. Karena kita nggak bisa lihat. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, siapa yang mengaku-ngaku pernah lihat jin, dia kufur. Karena jin yang asli mah nggak bisa dilihat. Tapi paam cana ayang indigo. Nah itu mah jin yang bukan aslinya. Matak yang bukan asli nama, ada yang lihat jin itu seperti nenek-nenek. Ada yang lihat jin itu seperti anak kecil. Ada yang lihat jin itu seperti serigala. Karena bukan aslinya. As itu teh dia menyerupakan diri gitu loh. Ya, menyerupakan diri. Sangat mungkin Anda diserupakan diri oleh jin, sangat mungkin gitu. Ya, sangat mungkin. Ya diserupakan. Ini contoh teman saya bilang, dia teh pulang kantor, nah rumahnya teh misalnya ini masuk, nah rumahnya teh 2 lantai. Jadi istrinya teh di balkon. Lihat istrinya teh, dia masuk set. Jadi rumahnya 2 lantai, istrinya ada di mana? Di balkon, lagi berdiri gitu. Masuk, parkir biasa. Pas masuk ke kamar istrinya lagi tidur. Ya. Terus kata teh, "Mah, kenapa?" "Ya ayah maaf ya, mama teh." Jadi istri teh punya darah rendah teh geningan nu sok leyeng juga Anda geningan nu. Leng golepakan gitu, darah rendah kayak Anda lah. Saya lihat di sini ada beberapa nu, aduh mun geus darah rendah teh leng goleda gitu kan. Nah, jadi si istri teh punya darah rendah. Jadi, "Mama, iya, ayah mama teh tadi habis sholat asar teu kuat." Kata teman saya teh, "Kang, ya saya teh ningali persis istri saya teh lagi berdiri di balkon." Jadi istri saya kan seolah ada 2. Tapi saya ngomong sih sama istri saya, nggak bilang gini, "Hari tadi di luhur sante." Untung alhamdulillah suaminya teh bijaksana. Kan kalau bapak-bapak merenan, "Mamah teh aya 2 tadi demi Allah di luhur hiji di hiji mana nu bener." Tah eta teh teu bijaksana. Ari nu bijaksana mah cuma gini. Jadi nah gitu loh ya. Jadi nah, ya ada salah seorang aktivis percikan iman, dulu kami masih nyewa tempat di Setrasari. Di Setrasari Mall ada ruko-ruko tuh. Awal-awal percikan iman itu ada. Nah, saya teh mau wudhu ya di lantai 2 mau wudhu. Itu ada teman kita, Ahwat ya, masuk ke kamar mandi teh. Ahwat ya aktivis percikan iman masuk ya kan gitu. Cek saya teh keburu duluan. Jadi saya teh nunggu gitu. Nah cek sistem ini lami-lami teuing eta teh. Manya mandi besar jam sakieu. Ya. Terus karena itu teh ruko teh kan 3 lantai, saya teh di lantai 2. Nah, karena lama saya turun ke lantai bawah. Lantai bawah gak ada. Ternyata teman saya yang tadi masuk ke kamar mandi teh, "Aya keur ngetik." Tadi saha? Nah, jadi kalaupun menampakkan diri, dia menyerupakan diri bukan aslinya. Jadi siapapun di antara Anda yang pernah melihat jin, itu teh bukan aslinya. Dia pasti menyerupakan diri. Apa? Dari kalangan jin. Jadi jin mencoba menampakkan diri, tetapi memang jin itu kalau menampakkan diri, dia tuh bukan aslinya. Jadi kalau Anda lihat jin, sebentuknya seperti nenek-nenek, seperti kakek-kakek, ya, seperti wanita cantik tapi kakinya ngapung, ya kan gitu. Atau seperti apapun, seperti binatang apa, itu tuh jin yang menampakkan diri. Karena innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Jin itu bisa melihatmu, juga pengikut-pengikutnya, min haitsu la tarawnahum, tapi kamu tidak bisa lihat. Ya gitu. Tidak bisa lihat. Nah makanya ada yang suka disebut indigo itu sebenarnya
Dia bukan lihat aslinya gitu. Ya. Yang ketiga, manusia berumur pendek. Sementara jin berumur sangat panjang. Ya, manusia itu berumur pendek, sementara jin berumur sangat panjang. Jadi teman-teman sekalian, manusia mau umurnya pendek. Kalau menurut Badan Statistik Indonesia, umur orang Indonesia itu perempuannya lebih panjang daripada laki-laki. Laki-laki itu Pak di 63-an harapan hidupnya. Kalau ibu-ibu di 70. Makanya janda akan lebih banyak daripada duda. Hari ibu. Jadi peluang ibu ditinggal wafat oleh suami lebih besar. Jadi laki-laki itu di Indonesia lebih pendek umur daripada perempuan. Ya. Kenapa Bu? Capek, karena laki-laki itu capek ngurus istri. Lelah. Sampai umurnya ponok. Bisa begitu, ya. Bisa juga karena memang Allah telah menakdirkan perempuan itu lebih tahan sakit daripada laki-laki. Lebih tangguh. Anda bapak-bapak jangan menganggap remeh perempuan. Perempuan itu lebih tangguh loh daripada laki-laki. Anda mah kalau sakit ke, ayah ini ala nyeri ayah. Riut ayah riut. Ayo nih. Ogo bapak-bapak mah. Jadi kalau bapak-bapak mah suka lebih cengeng, bener nggak? Tuh. Kalau perempuan mah dia bisa tidak tidur ngurus anak padahal dia sakit. Dia tidak tidur, demam. Kalau anak sakit, diurus ku indungna, ku ibuna. Kalau bapak makan, pindah karena kursi, ngagoler. Ayah enjing damal. So. Jadi sebenarnya perempuan itu lebih tangguh Pak. Banyak perempuan yang datang ke dokter dengan membawa penyakit yang dahsyat. Coba tanya ke dokter Rian, ya kan? Banyak loh. Perempuan yang cancer, kan itu penyakit yang berat sendiri. Mun bapak cancer diantar ku indung bapana, ku anakna, ku sa RT ya, pakai mobil elep diantar nage. Hari perempuan mah bisa sendiri loh, kadang-kadang gitu. Jadi bapak dengar sayang, dengar bapak-bapak, jangan sepelekan ketangguhan seorang perempuan. Perempuan itu tangguh sebenarnya. Makanya Allah menakdirkan usianya lebih panjang karena tangguh. Dan banyaklah kejadian seorang istri bisa membesarkan anak tanpa kehadiran laki-laki. Karena suaminya meninggal, dia gak nikah lagi. Bukan gak mau nikah lagi, bukan gak ada yang mau, tapi dia putuskan aku gak nikah lagi. Karena aku ingin ngurus anak. Dia single parent dan anaknya sukses. Banyak itu perempuan yang membesarkan anak tanpa kehadiran seorang lelaki. Nyaris tidak ada seorang lelaki yang membesarkan anak tanpa kehadiran perempuan. Itu teman saya ditinggal wafat oleh istrinya. Belum 40 hari geus nelepon. Kang cenah tiasa khutbah nikah. Khutbah nikah naon? Ieu cenah saya mau nikah lagi. Dalam hati teh belum 40 hari. Cek manehna teh kan ari pameget mah teh aya masa idahnya Kang. Nya teh aya cenah ieu abdi cenah nikah. Cek saya teh kieu nya ada teman deketnya. Kamu teh asa baru kemarin istri meninggal udah nikah lagi. Harunya cenah barudak eueuh indungna Kang. Kasihan anak-anak tidak ada ibu. Saya baru di situ terharu gitu betapa mulia laki-laki itu. Jadi kalau ada laki-laki ditinggal wafat oleh istrinya, dia segera menikah lagi. Itu laki-laki mulia. Betapa dia sayang sama anak-anaknya karena ingin dihadirkan pengganti ibu dari anak-anak itu. Naon ari dusta naon ari Anda? Ari saya ngomong teh ilmiah. Karena saya nanya, Kang kenapa
Ya udah nikah lagi hiji cenah secara syar'i boleh, da sok ngaji teh aktivis kan. Kan cenah laki-laki maka nggak ada masa iddah, nggak ada gitu. Nah saya teh cenah teu tega itu barudak eueuh indungna cenah. Itu anak-anak saya katanya nggak ada ibunya, jadi saya segera nikah lagi. Jadi mun aya suami ditinggal wafat oleh istrinya segera menikah lagi, itu laki-laki luar biasa mulianya karena ingin segera menghadirkan pengganti ibu yang anak-anak yang wafat, saudara-saudara sekalian. Nah, yuk kita lihat ayatnya. Sudah dibuka? Al-A'raf. Kan masih Al-A'raf tadi. Nah, ayat, bentar biar nggak salah ya. Al-A'raf ayat 11, coba. Memang sih nanti di rumah bacanya dari ayat 11 ya. Sampai dengan ayat 17. Tapi yang akan saya sorot, karena ayat yang lainnya akan saya bahas di setanologi. Yang kita soroti adalah ayat 14-15. Silakan dibuka surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 12, 13, 14, 15 ya. Kalau di Al-Mu'asir halaman 152. Silakan ta'awuz kemudian baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Sadaqallahul azim. Ya, sahabat Majelis Percikan Iman, tolong perhatikan. Tadi dikatakan bahwa manusia itu tercipta dari tanah, jin itu tercipta dari. Allah berfirman, apa yang menghalangimu hingga kamu tidak mau bersujud ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan manusia itu dari tanah. Berarti iblis itu siapa? Taunya ya, di sini juga sudah menunjukkan ini jin, Bu. Lihat nih, apa yang menghalangimu hingga tidak mau sujud ketika aku menyuruh? Iblis menjawab, aku lebih baik, engkau ciptakan aku dari api. Anu diciptakan dari api naon? Makanya aku bilang iblis teh jin, berulang-ulang ya. Nah ini dalilnya juga. Sedangkan engkau ciptakan ia dari tanah. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Terusirlah ya iblis itu. Nah iblis menjawab, siapa iblis tuh? Jin. Kalau disebut iblis pasti jin itu teh. Beri aku penangguhan waktu sampai hari di manusia dibangkitkan. Allah berfirman, aku kabulkan, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Para ahli tafsir mengatakan ini bentuk bahwa jin itu minta ditangguhkan, itu maksudnya dipanjangkan umurnya. Makanya di antara jin itu umurnya panjang-panjang. Ya. Uyut saya sudah meninggal. Tapi jin yang berbarengan dengan uyut saya, karena setiap manusia itu ada jin korinnya. Jadi saat saya lahir, ada jin yang berbarengan dengan saya. Ada
saat Ustadz Aan lahir ada yang jin yang berbarengan dengan Ustadz Aan. Nah, saya masih ingat ketika di pesantren dulu ada teman orang Garut. Saya waktu itu diajak, yuk orang liburan ke Garut. Ke Garut lah, ke alun-alun, aya kincir hari itu teh. Kincir, apa sih? Bukan kincir angin, aya hiburan malam ya. Apa? Pasar malam. Saya teh dibawa ke pasar malam di Garut teh. Pek teh tukang apa sih? Ada salah satu tukang dagang, kalau diminum teh ada panas-panasnya, bukan bandrek. Nah, ada yang jualan bandrek, kesurupan, ngomongnya bahasa Belanda. Ngomongnya teh bahasa Belanda. Bu, pertanyaannya, si tukang bandrek itu nggak pernah belajar bahasa Belanda. Ngomongnya kayak orang Belanda aja begitu. Nah itu jin yang berbarengan hidupnya dengan orang Belandanya mah udah meninggal, masuk ke orang itu. Ya, orang Belandanya meninggalnya di Garut, bukan di Belanda. Yang ke Garut ente. Kan baheula teh kan Garut salah satu yang dijajah ku Belanda, betul nggak sih? Aya teh orang Belanda yang mati di Garut, ada banyak. Nah, si jin yang sejaman dengan si orang Walanda itu teh, dia masih hidup, mantak masuk. Nah, pernah kejadian juga ada yang bilang, Ustadz cenah, anak saya suka kesurupan, terus suaranya itu persis bapak saya, berarti kan kakek nak. Saya bilang, Pak, jangan tertipu, itu bukan bapak saya yang masuk ke anak bapak. Namun Ustadz itu jin yang berbarengan dengan orang tua Anda. Kan orang tua Anda mah sudah meninggal, saya bilang. Nah, jin nanti masih hidup. Sejaman kan, masuk ke anak Anda. Maka dia tuh ngomongnya seperti, nah jadi kalau misalnya satu saat ya, di sini menemukan ada orang yang kesurupan, suaranya persis seperti yang sudah meninggal, bukan berarti roh orang meninggal itu masuk. Enggak. Tapi jin yang sejaman masuk. Karena jin mah bisa saja belum mati. Gitu. Belum mati. Ada orang yang kesurupan, tiba-tiba pidatonya seperti Bung Karno. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini bangsa kita. Nah, si Bapak eta teh jadi kayak Bung Karno, bukan berarti ruhnya Bung Karno masuk ke si Bapak itu, jin yang menyerupai. Nah, karena jin itu bisa menyerupai juga. Nah, masuk ke orang itu. Mata pidato nanti seperti Bung Karno, gitu loh. Paham Bu maksud saya? Nah, jadi dengan demikian jin itu punya umur yang lebih panjang daripada kita-kita ini. Nah, ini mulai menjawab pertanyaan kesurupan tuh bagaimana. Jadi ada jin yang masuk, boleh jadi kok suaranya seperti bapak saya yang sudah meninggal. Nah, itu teh bukan bapaknya yang sudah meninggal masuk, tetapi jin yang menyerupai si almarhum bapak itu ya. Nah, masuk gitu. Makanya kalau jin mah bisa puluhan tahun, ratusan tahun, jutaan mah ribuan tahun gitu, bisa gitu. Mungkin enggak jin yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sekarang masih hidup? Bisa. Karena menurut ayat ini, Robbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhan beri saya tangguh, panjangkan umur saya bila perlu sampai nanti kiamat. Innaka minal mundhorin. Aku beri kamu tangguh. Gitu. Ya. Ya nanti harulang gitu. Apa? Jin ada yang sudah mati belum? Sudah ada. Tapi relatif panjang umur, lebih panjang daripada kita-kita ini. Jin juga sama, kan makhluk hidup, dia bakal mati. Ya. Tetapi rata-rata umur nanti panjang gitu. Rata-rata umur nanti panjang. Ya. Gitu. Nah,
karena jin itu kan bisa menyerupakan diri, itu yang kemudian bisa dia menyerupakan diri dengan orang yang sudah wafat. Bisa menyerupakan diri, ya begitu. Nah, ada seorang istri, saya teteh ayah, iya, sugante jin. Nah, eta mah si suamina beneran gitu. Nah, jadi enggak, jadi kan malam-malam tuh tidur, keletrak. Saha eta ayah? Iya, oh sugante jin. Nah, berarti eta mah apa? Suaminya. Zohir eta mah, kan gitu. Zohir. Manusia yang keempat, tidak mengetahui hal gaib. Kan manusia mah tidak mengetahui hal yang gaib. Ya. Kadang, jin kadang bisa mengetahui hal gaib. Kadang bisa mengetahui sedikit hal yang gaib. Saya ulangi Bu, manusia tidak mengetahui hal yang gaib. Saya pernah sampaikan pada Anda, peristiwa gaib itu nggak akan kita tahu. Apa yang terjadi pada diri kita nanti jam 4 sore kita nggak tahu. Tapi mungkin rencana mah ada. Nah, tapi apa yang terjadi kita nggak tahu. Nah, manusia itu tidak mengetahui hal yang gaib. Ya, tapi jin kadang mengetahui sedikit tentang gaib. Ya, coba Anda lihat di surat jin, surat ke-72. Kembali lagi ke surat jin, coba. Silakan dibuka surat Al-Jin 72 ya, surat ke-72 ayat 8, 9, 10 ya. Kalau di Al-Quran Al-Mu'asir itu halaman 572. Baik, kita baca ta'awuz, kemudian baca ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ في الأرض أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا Sadaqallahul azim. Ya, jin berkata, sungguh kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Lalu kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Ini cerita siapa? Jin bilang, aku teh suka mencuri-curi rahasia langit. Rahasia-rahasia gaib. Database Kang Aan teh, Usada Aan teh diintip. Database Ani, Tita, Rita, Siska, Della, Iva, ya kan gitu. Diintip. Nah, kata jin teh, sungguh kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri dengar berita-beritanya. Jadi dukun zaman dulu lebih banyak dapat info dari jin. Yang karena zaman dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, kami tuh seringkali mencuri-curi tapi sekarang siapapun mencuri dengar seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintainya. Jadi kata jin tuh gini, dulu mahnya kita teh kadang suka mencari rahasia-rahasia langit. Sekarang mah ketat, susah ini mah. Nah, gitu ya. Nah ini mah susah. Nah, ya. Sungguh kami tidak mengetahui
apakah keburukan yang dikehendaki orang yang ada di bumi ataukah Tuhan mereka yang menghendaki kebaikan baginya. Kata jin teh kieu, kadang manusia teh suka minta tolong ke kita-kita. Nah, nggak tahu yang diinginkan oleh manusia teh apa, kebaikan apa keburukan dari aku apa dari Tuhannya. Jin oge bingung eta teh. Nah, nanya ka orang mah teu ngarti gitu loh. Jadi cek jin teh, saya teh nggak tahunya ada manusia sok nanya-nanya, apakah dia teh ingin kebaikan dari saya atau kebaikan dari Tuhannya. Jadi ini isyarat. Anda kalau baca tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, pokoknya buku-buku tafsir, kalau bahas ini tuh menarik sekali. Itu banyak analisa-analisa ahli tafsir yang menunjukkan bahwa jin itu kadang mengetahui rahasia gaib. Makanya kadang ramalannya suka ada yang benar. Kadang. Tapi meramal 10, salahnya salapan. Tapi ari jin mah, dukun mah, salah ramalan teh salapan, nu bener 1, seolah-olah ramalan nu salah teh jadi bener, jadi manjur kan gitu. Padahal dalam dunia ilmiah makanya dunia keilmuan dan dunia perdukunan teh beda. Kalau diuji coba ternyata berhasil, dari 10 kali uji coba itu 9 kalinya berhasil, 1-nya gagal, maka itu dinyatakan penelitian itu valid. Karena gagal mah ada 0, kan gitu. Tapi kalau dalam dunia perdukunan mah beda. Gagal 8 kali, bener sekali, tak eta teh bener gitu. Ya, jadi beda gitu loh. Jadi kalau misalnya gini deh, bahasa sederhananya, saya uji coba mentimun digabung dengan jengkol bisa menyembuhkan asam urat. Iya mah contoh. Ini contoh, langsung Anda mah dicobaan. Contoh, saya ahli obat-obatan. Nah, saya gabung mentimun dengan jengkol. Diuji cobakan, benar nggak ini teh bisa menyembuhkan asam urat? Dari 100 uji coba, benar. 85 orang itu sembuh. 5 henteu, iya obat valid ini. Karena ada kegagalan tapi cuma itu dunia ilmu. Di riset lagi, akhirnya dipatenkan menjadi obat. Ya. Bahwa obat yang saya temukan, ramuan jengkol dan mentimun itu bisa menurunkan kadar asam. Tapi udah uji coba, ada kegagalan tapi 0, gitu. Itu dunia ilmiah. Kalau dunia perdukunan mah sebaliknya. Tina 100 gagal 85. 05 benar, maka itu dianggap benar. Nah itu bedanya. Paham maksud saya? Nah, mata kata jin teh, aku mah nggak ngerti. Manusia teh ada yang nanya tentang gaib ke kita ini. Apakah yang mereka inginkan itu kebaikan dari kami atau kebaikan dari Tuhan mereka gitu loh. Jadi Bu, Pak, jin itu memang kadang ramalannya ada yang benar. Kadang. Tapi itu sedikit sekali yang benar. Gitu loh. Nah makanya Islam mengharamkan. Kita minta tolong kepada jin. Nah haram hukumnya. Coba lihat ayat. Masih surat jin, ya surat jin. Wa annahu kana rijalu minal insi ayat 6. Ayat 6. Ayat 6 ada? Ustaz Aan cobi. Ayat 6. Ya, ayat 6-nya kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Nah, kata kuncinya justru di bawah.
Sesungguhnya ada beberapa laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, tetapi jin menjadikan manusia bertambah sesat. Jadi bisa nggak kita minta tolong kepada jin? Bisa nggak? Bisa, tapi bertambah sesat alias haram. Nah, makanya ya, selain dalil yang tadi, ini ada hadis riwayat Imam Muslim, saya bacakan saja. Mau Arabnya apa terjemahnya? Ya, toh kalau saya baca Arabnya Anda susah menerjemahnya ya. Aisyah berkata, ini riwayat Imam Muslim, banyak berita sampai kepada Rasulullah tentang praktek tukang ramal. Jadi ramal itu bukan hanya sekarang, zaman baheula, zaman Rasul juga ada. Aisyah berkata, banyak berita sampai kepada Nabi tentang praktek tukang. Jawab beliau, mereka itu tidak benar. Tanya mereka pula, kadang-kadang apa yang mereka katakan itu memang terjadi. Bagaimana itu ya Rasulullah? Paham nggak? Kata Aisyah tuh, ya Rasulullah banyak orang yang masih percaya sama tukang ramal gitu. Aisyah, nggak benar itu. Tapi ya Rasulullah kadang sok aya nu ramalan teh bener. Jika ibu sok ngabantah kan kasalaki, tapi nah kan gitu. Jadi itu dialog yang normal kan? Tapi ya Rasulullah kadang aya nu ramalannya bener. Nah, Nabi mengatakan, ya, ucapan yang benar itu dari langit, terdengarlah oleh jin, lalu dibisikkan ke telinga tukang sihir atau ramal, dan mereka campur dengan 100 kebohongan bahkan lebih. Jadi kata Nabi, ya Aisyah, aya dukun yang bekerja sama dengan jin. Nah si jin itu mendengar berita dari langit teh bocoran, diomongin ke si dukun. Nah kudukun teh diramu dengan segala kebohongan. Tapi ya dari 100 kasus 1 ada yang benar, tapi tetap itu teh bohong gitu. Jadi menurut keterangan ini bahwa memang jin itu kadang mengetahui sedikit tentang hal gaib. Tapi kata Rasul jangan dipercaya. Dan itu mah cuma sedikit sekali. Itu pun karena ada kerjasama dia dengan dukun gitu. Ya makanya dalam Islam hal-hal yang berbau kerjasama seperti sihir. Sihir itu kerjasama antara dukun dengan jin yang kafir. Masih ingat? Wa annahu kana rijalu minal insi ya'uduna bi Ada masih wa anna minna shalihun wa minna duna dzalika kunna taraiqa qidada. Di antara kami ada yang soleh, di antara kami ada yang tidak soleh. Nah, kalau misalnya Ustadz Aan ini dukun mau menyantet Pak Engkon, Ustadz Aan teh minta tolong ke dukun yang kafir. Ya. Ke jin yang kafir, bekerja sama untuk menyakiti Pak Engkon gitu, ya. Jadi mungkin itu terjadi, mungkin. Matak sihir itu ada. Sihir ada nggak sih? Ada. Boleh percaya sama sihir? Boleh. Kalau pakai menggunakan ilmu sihir? Nah, jadi percaya kepada sihir teh gini. Bu, ada berita anak nangis pas di USG aya paku di perutnya. Anda percaya sihir nggak? Sihir bukan? Namun percaya sihir teh eta teh sihir gitu, sihir gitu. Paham maksud saya? Bukan boleh percaya sama sihir teh bukan berarti Anda boleh menggunakan ilmu sihir, bukan. Kadeta sok salah. Begitu bubar teh Ustadz A mulai sesat. Katanya boleh percaya sama sihir. Bukan begitu. Kita percaya bahwa itu fenomena sihir. Kabayang teh bayi nangis wae dibawa ke dokter ge curiga apa? Di USG ya. Di foto pakai apa? Bukan USG, di foto, di ronsen ternyata aya paku. Ya. Anda katakan apa itu? Berarti Anda percaya bahwa itu teh, itu maksudnya, bukan berarti kemudian abdi nggak akan ngaji lagi sama Ustadz Aam. Dia bilang boleh percaya sama sihir. Maksud boleh percaya itu gini,
itu sihir gitu. Itu sihir. Jadi sihir itu ada nggak? Ada, yaitu kerjasama antara dukun dengan jin yang kafir gitu. Sihir gitu ya. Nah makanya memang bagi yang awam kita ini kadang agak susah membedakan mana sulap, mana sihir gitu loh. Tapi kalau sulap sebenarnya bisa ada triknya, ya, bisa dipelajari. Kalau sihir bisa dipelajari, tapi pakai ilmu sihir. Haram hukumnya Anda belajar sihir. Karena sihir itu, dalil bahwa sihir itu haram, mana ayatnya? Tadi, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhun. Ada manusia yang minta tolong kepada jin, dan itu semakin menambah manusia tersesat. Terlanjur, tersesat. Gusti ya Allah, terlanjur, tersesat. Entah di dia tak ayah deket tiang terlanjur, tersesat. Terlanjur, tersesat. Ya, nah jadi sebenarnya dengan kajian seperti ini kita ini udah nggak boleh, misalnya gini, Ustadz boleh nggak saya mau nikahin anak sekarang kan supaya lebih nyaman yang outdoor ya. Nah ini kan sudah mulai musim hujan Ustadz, bagaimana kalau menggunakan pawang hujan? Kalau pawang hujan itu menggunakan kekuatan jin haram. Tapi kalau yang dimaksud dengan pawang hujan itu menggunakan teknologi diacak, ada teman-teman. Jadi gini, ini nih misalnya supaya tidak mendung di daerah ini disimpan alat sana, jadi diacak. Jadi si mendung itu nggak jadi di sini, nggak ngumpul di sini. Itu teknologi ada. Kalau di negara maju ada, begitu. Jadi kalau misalnya para petani nih, ini nggak boleh kena hujan nih, dibikin ada alat ya gitu, ada kayak pakai komputer gitu, diacak. Jadi si cuaca itu, awan itu menjadi tidak bisa berkumpul di titik itu. Kalau yang dimaksud dengan pawang hujan itu teknologi, nggak apa-apa. Tapi kalau yang dimaksud dengan pawang hujan teh, ya. Bari kahujanan. Bari kahujanan. Matak cek jin ge urang mah teu ngarti cenah kan tadi ya enggak? Apakah mereka itu menginginkan kesesatan atau petunjuk dari Tuhan? Jin wae bingung. Hayang naon ge? Bari kahujanan. Ya bari kena hujan, tapi gini-gini. Cek jin wae tadi ayatnya ada. Aku mah nggak ngerti. Teh jin wae bilang, benar nggak tadi kan? Ada ta. Wa annala nadri asyarrun uridu biman fil ardi am aroda bihim rabbuhum rasyada. Aku mah nggak ngerti cek jin. Jin wae bingung. Paham Bu? Nah, ari ku kajian Quran makan jadi cerdas kita teh. Nah, jadi teman-teman sekalian, matak Anda kalau mau nikahin anak, ya ngitung hari boleh. Kalau yang dimaksud ngitung tuh, jangan berberan musim hujan. Kalau berberan mah udah aja nggak usah outdoor atau akadnya walimahna di indoor saja. Pokoknya tong nikahkeun hari Sabtu we di Bandung mah macet pisan. Nah, itu boleh nggak ngitung kayak gitu? Boleh. Tong akhir bulan, ya. Tong akhir bulan, entong. Kayak doa nalaletik. Kalau doa ingin gede awal bulan, nah kan gitu. Boleh nggak? Itu kan teknis. Nah, yang sering kali jadi perhitungan teh, dihitung lahirnya, orang tuanya kapan, hari apa, tanggal berapa, sampai ada ini mah asli ke Taman Citarum, ada anak muda yang kelihatan sedih. Ustadz katanya kami awalnya diridui oleh orang tua kami, terutama orang tua istrinya calon perempuan tuh. Anak muda itu kasihan teh datang ketemu saya. Biasa baik, maksudnya orang tua kami setuju, terutama orang tua calon istri saya setuju. Nah udah lamaran, terus dihitung.
Dihitung. Ternyata pernikahan yang paling bagus itu 30 Februari. Jadi pernikahan yang bagus itu 30 Februari. Ada nggak 30 Februari? Kalau 28? Iya, itu pun setelah 4 tahun. Akhirnya apa? Itu isyarat iya jodoh teh nggak bagus. Sabab teu aya tanggal yang bisa memadai. Jadi akhirnya apa? Eta orang tuana kan percaya sama dukun, Neng, berarti ini teh nggak bagus. Kamu cari lagi aja yang padahal awal nama setuju. Anda betapa bahayanya omongan dukun kalau sudah merasuki pikiran seseorang. Sampai anaknya ini menjadi tidak diridoi. Sebab kata tukang ramalnya, teu aya tanggal. Ieu kange putra ibu teh teu aya tanggal anu sae. Nepi ka kiamat ge moal aya tanggal anu sae, da anu sae na teh yang bagus na teh 30 Februari. Mana ada nepi ka kiamat tanggal 30 Februari. Berarti apa? Ganti, cari dengan laki-laki yang kira-kira aya tanggalan. Nah, jadi kan matak jin wae seuri ya. Ya, wa anna asyarrun uridu biman fil ardi. Kata jin teh aku mah enggak ngerti sama kelakuan manusia. Coba kalau kita baca Quran mah kita teh jadi menemukan, oh ternyata jin aja menertawakan. Menertawakan. Tapi seringkali orang ya membacanya sepenggal-sepenggal. Nah, jin juga cerdas. Jin itu kan punya pikiran ya. Dia itu tahu ilmu pemasaran. Kalau dulu dukun itu ilmu marketing tahu. Dukun itu baju hidung. Begitu Anda masuk ke ruangan tengkorak. Tulang belulang. Jin itu sekarang packagingnya beda. Baju bodas, pakai topi haji, pakai sorban. Begitu masuk, la ilaha illallah. Ya kan gitu. Dan dukun juga tahu ilmu pemasaran. Ada abdi mah sanes ka dukun, kiai acukna ge bodas, ngangot kopiah haji, kan Ustadz Ahmad tara nganggo kopiah haji, ieu mah nganggo kopiah haji, teras pakai sorban. Ieu mah soleh, wirid zikir. Tapi nu diomongkeun teh ngaramal, nikah dengan ini enggak bagus. Kudu ini, kudu itu, kalau ingin usaha maju, coba simpen garam tah di rumah tetangga sabab eta teh nu ngahalangan rezeki. Ongkoh kiai, ongkoh ustad, tapi apa yang diomongkannya seperti dukun. Berarti bukan ustad dan kiai atau eta mah dukun yang packagingnya, penampilannya seperti ustad dan kiai. Bukan salah kiai dan ustad, ngan dukun mulai merambah. Ya, packagingnya memperluas seperti kiai dan ustadz. Makanya sekarang nyaris tidak ada dukun yang mengerikan penampilannya. Selalu ayeuna baju nate baju-baju yang biasa menjadi simbol-simbol bangsa kiai, ustadz, habib kan gitu. Kenapa? Dan mereka ngerti. Dukun teh pinter atuh da belajar ilmu pemasaran nggak tuh berapa SKS yang jelas. Ya, sekarang ini begitu gitu. Jadi yang dijualnya itu sudah menggunakan ayat-ayat. Sehingga banyak orang yang kemudian merasa, itu syirik. Saya disuruh baca surat Yusuf, saya bisa disuruh surat ini, surat itu. Nah, kalau ingin lebih clear lagi, nanti minggu depan kita bahas setanologi. Ilmu sing sarupaning sesetanan. Nah ini lebih fokus lagi. Kenapa ada orang yang baca Fatihah kok bisa kebal? Iya ada. Misalnya tadinya terluka baca Fatihah, nggak apa-apa. Ya, ada orang yang kuat setelah baca Fatihah. Coba usadaan baca Fatihah, coplok anger, gitu. Putus anger. Nah minggu depan akan kita bahas setanologi, ilmu tentang setan. Setan itu apa? Program kerja jangka pendek, jangka panjangnya apa? Visi misinya apa? Strateginya apa?
Itu akan dibahas minggu depan insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.